Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Moloy TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang ciri-ciri grafik fungsi logaritma. Jadi di akhir video, kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe, dan juga boleh share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja aku bahas. Jadi di dalam grafik logaritma ini dibedakan menjadi dua ya. Kita tahu logaritma ini seperti ini ya, fx, misalkan fungsi logaritma fx sama dengan gx di sini ya, fungsinya misalkan seperti ini. Maka ini terbagi jadi dua, yaitu untuk a yang lebih besar dari 1 sama a di antara 0 dan 1. Jadi di video ini aku bahas tentang grafik fungsi logaritma dua jenis, untuk a yang lebih besar dari 1 dan untuk a yang kurang dari 1. Oke, langsung kita lihat contohnya saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Fx sama dengan 2 log x. Di sini kita lihat bilangan pokoknya lebih besar dari 1 ya. Jadi kita lihat untuk bilangan pokok yang lebih besar dari 1, ciri-cirinya seperti apa, nanti kita akan belajar ya. Nah, ini mudah ya. Langkah pertama kita buat dulu tabel seperti ini. Ya, kita buat tabel yang menyatakan hubungan fx ini sama dengan y ya. Y sama dengan 2 log x seperti itu. Jadi kita bisa tulis di sini ini x-nya dan ini y-nya ya, atau fx, tulis fx di sini juga boleh ya. Lalu kita masukkan angka x-nya bebas ya, terserah kita, bebas. Tapi usahakan angkanya itu yang mudah untuk dicari nilai logaritmanya ya. 2 log berapa nih yang bisa dicari nilai logaritmanya? Aku di sini x-nya pakai 1. Kalau pakai 1 maka kita bisa hitung nih 2 log 1 ini berapa. Nah, logaritma itu kan a log b sama dengan c, berarti kan a pangkat c sama dengan b ya. Berarti 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 1, yaitu 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 kan 1 ya, berarti 2 log 1 itu 0 ya, y nya 0. 2 log 1 itu sama dengan 0. Terus kemudian aku pakai x nya 2. 2 log 2 ini sama dengan 1 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. A pangkat c sama dengan yang di tengah ya. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan yang di tengah nih, yaitu 2. Berarti ini 1, waktu x nya 2, hasilnya nilainya 1. Terus kalau 3 kan 2 log 3 itu kita nggak bisa hitung ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 3. Ini harus pakai kalkulator. Jadi kita masukkan 4. 2 log 4 sama dengan berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2 ya. Berarti hasilnya 2 nih. Kalau x nya 4, y nya 2. Lalu 8. 2 log 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Berarti ini 3. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya seperti ini, maka kita bisa menentukan grafiknya ya. Kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Jadi waktu x nya 1, y nya 0. Terus waktu x nya 2, y nya 1. Waktu x nya 4, y nya 2. Lalu waktu x nya 8, y nya 3. Lalu titik-titik ini kita hubungkan dengan garis agak melengkung seperti ini ya. Melengkung seperti ini. Nah, inilah grafik logaritma. Nah, lalu ini melengkungnya ke sini tidak pernah menyentuh sumbu y nih. Kenapa? Ingat syarat logaritma ini. Kalau aku tulis a log b, ini syarat logaritma. Pertama, a-nya ini harus lebih besar dari 0 atau a-nya harus positif. Kalau kita lihat a-nya
sudah positif 2 ya, 2 itu kan sudah pasti lebih besar dari 0. Terus A-nya tidak boleh 1. Yang ini sudah memenuhi ya, A-nya bukan 1. Terus syarat berikutnya B-nya juga harus lebih besar dari 0. Nah, dalam hal ini B-nya ini yang di sini kan. Nah, di sini X ya. Berarti untuk soal ini X-nya harus lebih besar dari 0. Maka X yang lebih kecil dari 0 ini min 1 min 2 tidak ada nilai X yang memenuhi karena X-nya syaratnya harus lebih besar dari 0. Berarti grafik ini secara tidak langsung tidak akan menyentuh sumbu Y, karena kalau menyentuh sumbu Y X-nya 0, di sumbu Y kan X-nya 0 ya gitu. Jadi tidak akan menyentuh sumbu Y. Nah, berdasarkan ini kita bisa menulis ciri-cirinya nih. Apa ciri-ciri dari grafik ini? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya selalu di sebelah kanan sumbu Y. Kita lihat nih grafiknya kan, kalau X yang lebih besar dari 0 pasti selalu di sebelah kanan sumbu Y. Atau dia terdefinisi, ya artinya terdefinisi hanya untuk X yang lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, memotong sumbu X hanya di titik 1,0. Nah, kita lihat memotong sumbu X-nya cuma di sini ya, di 1,0. Yang ketiga, monoton naik, atau yang berarti kalau X2-nya lebih besar dari X1, ini X-nya kan harus positif ya, harus lebih besar dari 0. Maka berlaku 2 log X2 juga lebih besar dari 2 log X1. Nah, ini maksudnya apa? Aku kasih contoh gini ya. Misalkan 8 sama 2. 8 itu kan lebih besar dari 2 ya. Nih. 8 itu kan lebih besar dari 2. Maka kalau untuk X-nya 8 sama X-nya 2, ini berlaku juga tanda untuk lebih besar dari 2 log 8 lebih besar dari 2 log 2, seperti itu ya, 2 log X1. Coba kita lihat 2 log 8 ini kan 3 ya, 3 lebih besar dari 2 log 2 kan 1 ya. Nah gitu, jadi maksudnya nomor 3 tuh seperti itu. Grafik ini monoton naik, artinya untuk X yang lebih besar dari X1 berlaku juga 2 log ini pasti lebih besar dari 2 log yang di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di grafik memang dia naik kan, untuk X-nya makin besar Y-nya juga makin besar. Nah, maksudnya seperti itu. 4, mempunyai asimptot tegak, yaitu untuk X sama dengan 0 atau sumbu Y. Nah, asimptotnya ini nih, sumbu Y atau X sama dengan 0. Artinya di sumbu Y atau di X sama dengan 0, garis logaritma ini tidak pernah menyentuh garis tersebut. Nah, ini dikatakan asimptot tegaknya. Oke, sekarang kita lihat untuk ini kan yang untuk A-nya yang lebih besar dari 1 ya. Sekarang yang kedua untuk A yang di antara 0 dan 1. Kita lihat. Nah, untuk A-nya setengah. Setengah itu kan berada di antara 0 dan 1 ya. Berarti ini untuk A yang di antara 0 dan 1. Kita lihat ciri-cirinya bagaimana ya. Pertama kita gambar grafiknya dulu. Sama seperti yang tadi, kita bikin titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut ya. Nah, ini kita buat ini X, ini Y. Waktu X-nya 1. Waktu X-nya 1, berarti kalau kita hitung setengah log 1. Setengah pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya sudah pasti pangkat 0 ya. Setengah pangkat 0 itu 1. 0. Kalau 2 bagaimana? Kalau 2 ini yang fokus ya. Kalau ini 2, setengah log 2. Setengah ini aku bisa tulis 2 pangkat min 1 ya, log 2. Nah, ini kan dalam logaritma kalau tidak ditulis ini pangkatnya 1, ini bisa dipindah ke depan. 1 bagi min 1. 1 bagi min 1 dikali 2 log 2. Min 1 bagi min 1 kan min 1. 2 log 2 kan 1 ya.
min 1 kali 1 kan min 1 ya, berarti ini hasilnya negatif 1. Kemudian yang berikutnya kalau X-nya 4. Nah, ini ya kita hapus. Kalau X-nya 4. Nah, di sini X-nya 4. Ini kita bisa rubah kayak tadi 2 pangkat min 1 log 4 ini kita bisa buat 2 pangkat 2. Pindahin ke depan 2 bagi min 1 sama kali 2 log 2. 2 bagi min 1 kan min 2 ya. Min 2, 2 log 2 1. Min 2 kali 1. Jadi min 2. Nah, ini negatif 2. Terus untuk 8. Untuk 8. Ini kita hapus dulu. Ini hanya sebagai coretan saja ya. Setengah log 8. 8 itu bisa ditulis 2 pangkat 3. Ini setengah ini bisa ditulis 2 pangkat min 1 log. Nah, ini bisa pindahkan ke depan ya. 3 bagi min 1 2 log 2. 3 bagi min 1 kan min 3. 2 log 2 ini 1. Min 3 kali 1 min 3. Berarti ini negatif 3. Nah, seperti ini. Setelah kita dapat koordinatnya X 1,0, 2,1, 4,2, 8,3, kita bisa gambar grafiknya ya. Seperti ini grafiknya. Waktu X nya 1, Y nya 0. Waktu X nya 2, Y nya min 1. Waktu X nya 4, Y nya min 2. Waktu X nya 8, Y nya min 3. Seperti itu. Terus gambar. Nah, ini juga X nya grafiknya tidak pernah menyentuh sumbu Y. Kenapa? Karena syarat ini harus terdefinisi untuk X yang lebih besar dari 0. Kenapa begitu? Karena memang syarat logaritma A log B itu B-nya harus lebih besar dari 0. Dalam hal ini B-nya si X ya. Kalau B-nya 5X ya berarti kita tulis 5X lebih besar dari 0 ya. Maka dia tidak pernah menyentuh sumbu Y karena memang syaratnya X harus lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan ini kita bisa membuat ciri-ciri grafiknya ya. Kita buat ciri-cirinya, itu ciri-cirinya seperti ini. Selalu di sebelah kanan sumbu Y, yang berarti terdefinisi hanya untuk X lebih besar dari 0. Terus memotong sumbu X hanya di titik 1,0. Monoton turun, yang berarti untuk X lebih besar dari X1 lebih besar dari 0, maka 2 log X2 lebih kecil dari 2 log X1. Nah, ini tandanya beda ya. Mempunyai asimtot tegak yaitu X sama dengan 0. Ini karena tadi tidak menyentuh sumbu X sama dengan 0 atau tidak menyentuh sumbu Y, maka dikatakan asimtot tegaknya ini. Nah, yang ini aku jelasin ya. Ini maksudnya seperti ini. Untuk aku bandingin misalkan 2 sama 8 lagi ya. Untuk 8 kan lebih besar dari 2 ya. 8 ini lebih besar dari 2. Maka untuk X-nya 8 berlaku seperti ini. 2 log. Ini setengah ya. Setengah log 8 ini pasti kurang dari setengah log 2. Jadi beda sama yang tadi ya. Kalau tadi tandanya sama, kalau ini dibalik tandanya ya. Kita buktikan benar nggak ya. Ini kita hitung 2 pangkat 3 setengah itu kan 2 min 1 ya. Atau enggak kita lihat aja nilainya. Ini kan sudah ada ya, kita hitung ya. Ini setengah log 8 itu kan min 3 ya, min 3. Ini kurang dari setengah log 2 itu kan min 1 ya. Nah, berlaku min 3 ini kurang dari min 3 kurang dari min 1 ya, seperti itu. Jadi untuk X-nya lebih besar dari X yang ini, maka nilai logaritmanya berlaku kebalikannya, seperti itu. Yang beda dengan yang tadi yaitu hanya di sini, di nomor 3. Sisanya ciri-cirinya sama. Jadi ciri-ciri grafik fungsi logaritma itu terbagi jadi 2. Kita bisa bilang untuk H yang lebih besar dari 0 ini
monoton naik. Untuk A di antara 0 dan 1 seperti ini monoton turun. Nah, itu perbedaan yang signifikan antara A yang lebih besar dari 0 dan A di antara 0 dan 1. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!